Setiap hari Minggu, keluarga Amish menghabiskan beberapa jam untuk memasak, lalu menikmati 6 hari tanpa stres tanpa harus memikirkan makanan. Tidak ada lagi berdiri di depan kulkas saat senja, bingung memutuskan apa yang harus dimakan. Tidak ada lagi lari terburu-buru ke toko kelontong. Tidak ada lagi sisa makanan terbuang yang terlupakan di sudut kulkas, sementara rata-rata keluarga menghadapi 21 keputusan makanan setiap minggu. Orang Amish hanya membuat satu. Sangat praktis hingga Anda akan bertanya-tanya, mengapa tidak mulai melakukannya lebih cepat? Masuklah ke dapur Amish pada Selasa malam, dan Anda akan menyaksikan pemandangan luar biasa. Tidak ada yang mengobrak-abrik pantry mencari bahan, tidak ada perdebatan tentang apa yang akan dimakan, atau menatap kosong ke kulkas yang kosong. Sebagian besar keluarga modern terjebak dalam apa yang disebut decision fatigue. Otak terasa lelah setelah seharian penuh dengan pilihan. Persiapan makanan Amish sederhana, menghemat waktu, dan membebaskan, menawarkan jalan keluar dari stres harian ini. 1. Kekuatan memutuskan. Sekali seminggu, setiap hari, keluarga Amerika bergulat dengan pertanyaan melelahkan, makan malam apa? Studi menunjukkan kita membuat sekitar 30.000 keputusan setiap hari, dan pilihan terkait makanan mengambil porsi mental yang signifikan. Sarapan, makan siang, makan malam, camilan, minuman, apa yang harus dibeli, dimasak, atau dipesan. Menjelang Kamis, banyak orang sudah begitu lelah hingga mereka makan apa saja hanya untuk menghindari berpikir. Orang Amish telah lama memecahkan masalah ini dengan solusi sederhana, buat semua keputusan makanan sekali seminggu. Sementara sebagian besar keluarga memutuskan makanan 21 kali seminggu, 3 kali sehari selama 7 hari, orang Amish merencanakan semuanya pada Sabtu malam. Selesai. Tidak ada stres harian. Rahasia persiapan makanan bebas stres tidak ada pada aplikasi mahal, melainkan pada keputusan yang dibuat sebelum rasa lapar dan frustrasi datang. Para perempuan Amish mendedikasikan 1 hari penuh, 6 hingga 8 jam pada hari Minggu, untuk memasak semua makanan untuk minggu berikutnya. Setelah itu, mereka hampir tidak perlu lagi memasak selama 6 hari berikutnya. Dibandingkan dengan rata-rata keluarga yang menghabiskan setidaknya 1 jam setiap hari untuk persiapan makanan, memasak, dan membersihkan, pendekatan Amish menghemat banyak waktu. Ini membebaskan jam untuk bersantai atau bermain bersama anak-anak, memberikan jeda yang sangat dibutuhkan dari rutinitas sehari-hari. 2. Belanja cerdas. Pilihan hemat. Anggaran rencana ini mendorong pembelian lebih sedikit jenis sayuran, 5 alih-alih 15, yang bisa digunakan di berbagai resep. Membeli 1 ekor ayam utuh dibandingkan bagian yang sudah dipotong bisa menghemat hingga 40% dari tagihan. Dada ayam berharga $2 per pon, sementara seekor ayam utuh hanya $2 per pon. 1 ekor ayam bisa menjadi beberapa hidangan. Ayam panggang untuk makan malam, salad ayam untuk sandwich, sup dari tulangnya, dan kaldu untuk memasak nasi atau membuat saus. Dibandingkan membeli potongan siap pakai, Anda menghemat uang dan memanfaatkan setiap bagian. Praktis, ekonomis, dan sederhana, membeli dalam jumlah besar bisa mengubah anggaran belanja Anda. Sebuah karung 25 pon tepung, beras, atau gandum harganya kurang dari setengah per pon dibandingkan kemasan kecil. Namun, penyimpanan yang tepat sangat penting untuk mencegah kelembapan, pembusukan, atau hama. Rumah tangga Amish menggunakan wadah logam kedap udara untuk menjaga bahan tetap kering dan bebas hama, memastikan kesegaran selama berbulan-bulan. Sayuran yang tahan lama adalah pilar utama masakan Amish karena bisa bertahan sepanjang minggu tanpa cepat busuk. Kentang, wortel, bawang, dan kubis yang disimpan di tempat sejuk dan gelap tetap segar berhari-hari, dibandingkan dengan sayuran daun yang layu dalam 3 hari atau tomat yang cepat lembek. Sayuran keras ini lebih hemat biaya.
Sebungkus kentang 5 pon harganya sama dengan 2 paprika, tetapi menghasilkan lebih banyak makanan dan nutrisi. Wortel tetap renyah, dan bawang menambah rasa pada masakan sambil jauh lebih murah dibandingkan bahan khusus. Sederhana, ramah anggaran, dan selalu siap di dapur, protein serbaguna membuat perencanaan makanan lebih mudah dan lebih murah. Daging giling bisa digunakan untuk bakso, taco, sup, atau saus pasta. Panggang besar bisa menjadi kaserol malam ini, sup daging sapi besok, dan sandwich untuk makan siang. Ayam utuh bisa diubah menjadi berbagai hidangan. Memilih protein yang bisa dimanfaatkan kembali, menjaga daftar bahan tetap pendek dan biaya rendah. Bahu babi harganya setengah dari iga per pon, dan memberikan lebih banyak hidangan jika digunakan dengan bijak. Kacang kering dan lentil lebih murah dibandingkan makanan laut atau steak premium, namun tetap menghasilkan hidangan bergizi dan mengenyangkan, praktis, ekonomis, dan mudah disiapkan. 3. Memasak efisien, memaksimalkan waktu Anda. Setelah bahan-bahan tersedia, tantangan berikutnya adalah mengubahnya menjadi hidangan untuk seminggu. Semua dalam 1 hari. Kacang kering yang butuh 4 jam untuk dimasak dari nol harus dimasukkan ke panci paling awal di pagi hari. Hari memasak ala Amish mengikuti jadwal ketat dimulai sebelum matahari terbit dengan makanan yang butuh waktu paling lama. Daging panggang besar memerlukan 3-4 jam di oven, biji-bijian utuh seperti beras merah atau barley butuh lebih dari 1 jam untuk lunak, dan kaldu tulang memerlukan 8-12 jam untuk mengekstrak semua nutrisi dan rasa. Dengan memprioritaskan tugas terlama terlebih dahulu, semuanya mengalir dengan rapi. Pada pukul 10 pagi, kacang hampir matang, daging sudah dalam oven, dan aroma kaldu tulang yang mendidih memenuhi rumah. Alih-alih mencoba memasak segalanya, sekaligus dan menimbulkan kekacauan, orang Amish mengatur waktunya agar efisien, sederhana, hemat energi, dan praktis. Pada hari memasak, setiap sumber panas di dapur dimanfaatkan. Oven bisa berisi 2 atau 3 hidangan di rak berbeda, sementara semua kompor dipenuhi panci. Slow cooker mengurusi masakan berlama-lama, dan beberapa keluarga bahkan menggunakan oven luar ruangan atau perapian untuk memperluas kapasitas memasak. Menyiapkan 21 hidangan dalam sehari membutuhkan pemanfaatan maksimal semua sumber daya. Efisien, mengoptimalkan ruang dapur, dan menghemat waktu. Bahan dasar menjadi fondasi banyak hidangan sepanjang minggu. Alih-alih memasak nasi 3 kali untuk 3 makan malam, orang Amish memasak sekaligus dalam jumlah besar untuk digunakan di berbagai hidangan. Begitu juga dengan kacang, lentil, quinoa, dan biji-bijian lainnya. Masak sekali, gunakan berulang kali. Metode ini menghemat waktu dan energi sekaligus menjamin hasil konsisten. 1 panci kacang bisa diubah menjadi chili, sup, atau lauk. Daging giling dalam jumlah besar bisa dibagi untuk taco, saus pasta, atau sup. Sayuran panggang dalam jumlah banyak bisa jadi lauk atau bahan utama masakan berikutnya. Dengan menyiapkan bahan dasar untuk banyak kegunaan, memasak menjadi lebih efisien. Kaldu tulang mengubah hidangan sederhana jadi luar biasa. Mulai masak kaldu di pagi hari dan biarkan mendidih seharian sementara Anda mengerjakan hal lain. Tulang ayam, sapi, atau sisa ham menghasilkan cairan emas penuh rasa dan nutrisi untuk banyak resep. Kaldu yang hebat butuh waktu, bukan perhatian terus-menerus. Bagi orang Amish, hari memasak adalah acara yang dikoreografikan dengan cermat, di mana setiap panci, wajan, dan sumber panas punya peran. Tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tergesa. Rahasianya ada pada kecerdikan. Saat oven memanggang daging, tambahkan sayuran untuk dipanggang bersamaan. Saat memotong bawang untuk 1 resep, potong lebih banyak untuk 3 resep berikutnya. Dengan peralatan yang tertata baik dan ruang kerja yang terorganisir, sangat mungkin menyelesaikan dalam 1 hari apa yang biasanya butuh waktu seminggu. Praktis, hemat energi, dan mengejutkan betapa sederhananya. 4.
Organisasi dapur, fondasi kesuksesan. Untuk memasak hidangan seminggu dalam 1 hari, Anda butuh dapur yang terorganisir dengan baik. Meja dapur yang bersih dan kosong menandakan pekerjaan besar akan dimulai. Dapur Amish beroperasi dengan efisiensi mengesankan. Semua peralatan dikumpulkan sebelum memasak dimulai, bukan hanya demi kenyamanan, tapi karena kebutuhan. Saat mengatur 6 hidangan sekaligus, berhenti mencari pembuka kaleng atau panci yang tepat bisa merusak segalanya. Kumpulkan semua panci, wajan, slow cooker, dan loyang. Susun di meja seperti pasukan siap beraksi. Persiapan berarti Anda tidak perlu meninggalkan saus mendidih hanya untuk menggali ke dalam lemari. Menghemat waktu, menjaga fokus, dan memastikan kelancaran. Dapur Amish dibagi menjadi 3 zona berbeda. Sistem yang begitu efektif hingga restoran profesional pun menirunya. Zona 1 untuk persiapan, memotong sayuran, membumbui daging, dan mengukur bahan ke dalam mangkuk kecil. Zona 2 untuk memasak, semua tugas yang berhubungan dengan panas, kompor, oven, pemanggangan berlangsung di sini. Zona 3 untuk pendinginan dan penyimpanan, sistem ini mencegah kekacauan. Zona persiapan yang bersih memungkinkan Anda terus memotong saat hidangan lain dimasak. Area memasak yang tertata menghindari kesalahan seperti mematikan kompor yang salah. Zona penyimpanan yang siap memastikan makanan panas didinginkan dan disimpan dengan benar tanpa terlalu lama dibiarkan. Mudah diterapkan dan menjamin semuanya berjalan lancar. 5. Penyimpanan makanan. Menjaga tetap segar dan aman, semuanya bermuara pada sistem penyimpanan makanan yang menjaga hidangan tetap segar dan aman. Penyakit bawaan makanan mengirim 100-200 ribu orang Amerika ke rumah sakit setiap tahun, seringkali disebabkan oleh makanan yang disimpan terlalu lama pada suhu tidak aman. Orang Amish menghindari masalah ini dengan praktik penyimpanan yang baik. Setiap wadah diberi label dengan isi dan tanggal pembuatan. Tidak ada tebak-tebakan, tidak ada harapan bahwa wadah misterius berisi sesuatu yang layak dimakan. Label harus jelas, ditulis dengan spidol permanen yang tidak mudah pudar. Sistem rotasi memastikan makanan lama dikonsumsi terlebih dahulu, sementara makanan baru tidak terlupakan. Prinsip first in, first out bukan hanya soal keamanan, tetapi juga kualitas. Sup dari kemarin lebih enak daripada sup yang sudah seminggu. Sandwich dengan roti dari kemarin lebih segar daripada roti yang sudah 5 hari. Saat memanaskan kembali, Anda mengambil yang paling lama dulu. Wadah berukuran porsi menyelesaikan tantangan memanaskan makanan dalam jumlah besar. Wadah individu memungkinkan Anda memanaskan hanya yang diperlukan, mengurangi pemborosan. Praktis, hemat waktu, dan mudah diterapkan. Teknik pendinginan yang tepat mencegah pertumbuhan bakteri dan menjaga kualitas makanan. Masakan dalam jumlah besar harus cepat didinginkan agar tetap aman. Zona bahaya pertumbuhan bakteri adalah antara 40 dan 140 derajat. Makanan yang dibiarkan dalam kisaran ini lebih dari 2 jam tidak aman dimakan. Membagi masakan besar ke wadah kecil memungkinkan makanan mendingin lebih cepat karena lebih banyak permukaan terkena udara. Pendinginan cepat berarti makanan lebih aman dan teksturnya lebih baik saat dipanaskan kembali. Ice bath juga efektif untuk mendinginkan makanan dengan cepat. Isi wastafel atau wadah besar dengan air es, letakkan wadah berisi makanan di dalamnya, lalu aduk untuk meratakan panas. Begitu suhu turun di bawah 40 daruhurihi, makanan aman dipindahkan ke kulkas. Hindari memasukkan makanan panas langsung ke kulkas karena bisa menaikkan suhu semua isi kulkas dan membuat alat bekerja lebih keras. Pendinginan yang tepat praktis, mudah diterapkan, dan memastikan makanan tetap segar serta aman untuk dimakan. Nasi sa telunduta kenulan sa mulubun sarapan. Cepat, sederhana, dan bebas keputusan penyimpanan makanan yang baik tidak akan berguna jika sarapan tidak dipersiapkan dengan benar. Otak membutuhkan sekitar 2 jam setelah bangun untuk benar-benar siaga,
Itulah sebabnya membuat keputusan di pagi hari terasa seperti mengerjakan soal matematika dengan sarung tangan oven. Orang Amish menghindari masalah ini dengan merencanakan sarapan pada hari Minggu saat pikiran jernih. Overnight oats merevolusi persiapan pagi dengan menghilangkan kebutuhan melakukan apapun di pagi hari. 5 stopless kaca dengan rasa berbeda menyiapkan variasi sarapan seminggu tanpa kerepotan pagi. Resep dasarnya adalah bagian yang sama antara oat dan cairan, ditambah perasa pilihan Anda. Apel kayu manis untuk stopless pertama, selai kacang pisang untuk yang kedua, stroberi vanila untuk yang ketiga. Campurkan 1/2 cangkir oat, 1 tim 2 cangkir susu atau yogurt, 1 sendok makan pemanis, dan bahan perasa. Kocok, simpan di kulkas, dan Anda punya 5 sarapan siap makan dari Senin hingga Jumat, tanpa keputusan, tanpa cuci piring pagi. Praktis, sederhana, dan hemat waktu. Membuat muffin dalam jumlah banyak mengubah pagi yang kacau menjadi rutinitas lancar. Memanggang 24 muffin butuh usaha, sama dengan memanggang 6, tetapi menyelesaikan sarapan untuk 4 kali lebih banyak hari. Cobalah stroberi, coklat chip, pisang kacang, atau polos. Campur beberapa adonan dengan resep dasar yang sama, lalu tambahkan rasa berbeda untuk variasi. Bekukan dalam pasangan untuk seminggu. 2 muffin per orang adalah sarapan ideal. Kemas segera setelah dingin, lalu bekukan. Keluarkan 1 bungkus malam sebelumnya, dan Anda akan punya muffin segar di pagi hari, tanpa perlu dipanaskan ulang, menghindari tekstur kenyal, dan tanpa menunggu mencair. Menyiapkan protein sarapan dalam jumlah banyak menghilangkan pencarian panik untuk sesuatu yang mengenyangkan di pagi hari. Masak 2 pound bacon renyah, tiriskan lemaknya, dan simpan dalam wadah. Telur orak-arik dengan sedikit krim menjaganya lembut dan sempurna untuk dipanaskan kembali dalam jumlah besar. Panggang sosis sarapan untuk kematangan merata, lalu bekukan porsinya untuk seminggu. Telur rebus adalah pilihan kaya protein yang bisa diambil kapan saja untuk sarapan, makan siang, atau camilan. Mulailah dengan air dingin, didihkan, matikan api, dan biarkan selama 12 menit. Dinginkan dalam ice bath untuk menghentikan proses masak dan memudahkan pengupasan. 7. Makan siang, variasi dan hemat. Makan siang memiliki tantangan tersendiri, membutuhkan solusi khusus. Menyiapkan 3 jenis sup pada hari Minggu, menyelesaikan makan siang untuk seminggu penuh. 2 jenis langsung dibekukan untuk menghindari makan sup yang sama 3 hari berturut-turut. Sup seringkali lebih enak keesokan harinya, menjadikannya ideal untuk persiapan makanan. Sup ayam mie, sup sayur daging sapi, dan sup kacang polong memberikan rasa dan tekstur berbeda sepanjang minggu. Memasak sup dalam jumlah besar jauh lebih murah daripada membeli porsi satuan. 1 ekor ayam bisa menghasilkan cukup sup untuk 2 hari dan tetap menyisakan daging untuk hidangan lain. Tambahkan sayuran, mie, nasi, atau bumbu, dan Anda mendapat makan siang lezat kurang dari 2 gula lalas per porsi. Dibandingkan dengan semangkuk sup seharga $8 dari restoran, pendekatan ini sangat hemat. Membekukan sup butuh perencanaan karena tidak semua bahan bisa dibekukan dengan baik. Pasta dan kentang jadi lembek saat dibekukan, jadi orang Amish menyiapkan dasar sup tanpa bahan tersebut, menambahkannya segar saat dipanaskan kembali. Bekukan dasarnya, lalu tambahkan sentuhan agar nanti untuk kesegaran. Memanggang 4 roti, sekaligus hanya butuh sedikit tambahan usaha dibanding 1 roti, tetapi menyediakan persediaan roti untuk sandwich, roti panggang, atau pendamping sup sepanjang minggu. Makan 1 roti segar, iris sisanya, dan bekukan dalam porsi. Roti segar membuat sandwich selai kacang dan jeli terasa jauh lebih enak daripada yang dibeli di toko. Pilih 3 isian berbeda dan buat cukup banyak untuk beberapa hari. Salad telur, salad ayam, dan salad tuna menyediakan protein yang memuaskan. 1 ayam cukup untuk 8 porsi salad. Isian buatan rumah memberi kendali pada kualitas dengan garam lebih sedikit dibandingkan produk siap saji.
Penyimpanan yang tepat mencegah roti basah dan menjaga sandwich tetap segar selama beberapa hari. Bungkus setiap sandwich dengan plastik atau aluminium foil segera setelah dibuat. Lapisan ini mencegah kelembapan dari isian meresap ke dalam roti. Persiapan makan siang sekali seminggu pada hari Minggu menghilangkan kesibukan pagi. Variasi bergantian mencegah kebosanan. Senin sup ayam mie dengan roti segar, Selasa sandwich tuna, Rabu sup sayur daging sapi, Kamis roti panggang dengan salad telur. Sistem ini bekerja sempurna untuk keluarga sibuk, praktis, hemat, dan bervariasi. 8. Makan malam. Fleksibel dan siap sedia. Makan malam butuh pendekatan berbeda. Memanfaatkan waktu masak yang lebih lama. Hidup bisa kacau, penyakit, tamu tak terduga, atau perubahan jadwal mendadak bisa menggagalkan rencana. Orang Amish menyiapkan cadangan untuk menghadapi momen seperti itu. Freezer yang terisi baik menjadi polis asuransi saat rencana makan malam berantakan. Sup siap saji bisa bertahan beku berbulan-bulan. Roti yang dibungkus dengan benar tetap segar berminggu-minggu. Protein matang seperti bakso, ayam, atau daging giling bisa dibekukan dan dicairkan dengan cepat saat darurat. Krisis mendadak ini biasanya datang saat kita paling tidak siap. Praktis, hemat, dan mudah dikelola. Hidup sederhana, makanan lezat, dan hemat sistem memasak Amish lebih dari sekadar persiapan makanan. Ini adalah strategi untuk ketenangan pikiran, penghematan, dan keseimbangan sepanjang minggu. 1 hari penuh persiapan memberi 6 hari santapan tanpa usaha, mengembalikan waktu berharga untuk keluarga Anda. Jadi, berhentilah membuat 21 keputusan makanan dalam seminggu, cukup buat 1 saja.